Halo semuanya, selamat sore dari kabin bus Harapan Jaya. Jadi hari ini tuh chaos banget teman-teman. Hari ini aku rencana punya jadwal keberangkatan bus Harapan Jaya yang first class dari Surabaya ke Jakarta. Tapi tadi tuh ada insiden barang ketinggalan di Malang. Jadi harus nungguin Gojeknya yang lama banget. Terus naik bus itu juga nunggunya lumayan lama. Untungnya aku boleh minta waktu sekitar 10 menit ya. Ini pesan untuk kalian, jangan sampai kayak seperti aku ini. Emang aduh. Jadi keberangkatannya tadi jam 3 pas ya dari sini. Nah, aku sampainya tuh jam 3 lebih 10. Dan itu aku langsung lari, teman-teman. Soalnya kalau ketinggalan ini ya tiketnya lumayan, sekitar 500.000. Oke, jadi setelah ini kita akan review interior dari bus first class milik PO Harapan Jaya yang kita naiki saat ini, teman-teman. Kalau PO bus yang lain, dia punya kelas sleeper dengan kategori bus full sleeper atau sleeper double decker. Nah, PO Harapan Jaya ini dia punya kelas sleeper yang menurutku cukup unik, teman-teman. Jadi hari ini kita naik bus first class dari Surabaya menuju ke Jakarta. Jadi yang unik, bus yang satu ini tuh punya dua kelas yang biasa disebut dengan kombi ya. Jadi di bagian paling depan itu ada kelas tertinggi dari bus ini, yaitu kelas first class. Dan di bagian belakang itu ada kelas yang namanya Switch Family, teman-teman. Jadi Switch Family itu kayak semacam Switch class, cuman dia konfigurasi seat itu ada 2-1, teman-teman. Dan untuk bus yang kita naik ini, dia ditopang dengan sasis Scania K360 IB. Jadi menurut info kru ini adalah bus angkat bodi dan dijadikan kelas switch kombi seperti ini, dengan memadukan kelas sleeper bus switch class dan juga kelas first class yang ala-ala pesawat seperti itu, teman-teman. Dengan harga sekitar 500 ribuan. Kita akan sama-sama melihat untuk servis kelas first class yang diberikan oleh PO Harapan Jaya ini. Apakah rekomen atau tidak? Kalian bisa simak video ini sampai selesai. Melewati garasinya, melewati kantornya PO GHTS dan Medali Mas. Jadi di Medaeng ini banyak sekali agen-agen bus, mulai dari GHTS, Medali Mas, ada ALS juga, ada Rosalia, dan masih banyak lagi, teman-teman. Dan untuk PO Harapan Jaya tadi untungnya dia itu dekat dengan exit tol. Jadi hari ini tuh hari Sabtu dan macetnya tuh luar biasa, teman-teman. Di tol tadi tuh juga lumayan rame, jalannya lumayan padat. Jadi waduh, bener-bener tadi tuh deg-degan aku. Bagi kalian yang mau naik bus itu usahakan datang 30 menit sebelum keberangkatan ya. Tadi itu aku ada kendala sih, harusnya sampai sini tuh masih bisa kekejar, cuman karena barangku ketinggalan dan dimana tuh barang vital yaitu cas HP, jadi ya aku tungguin itu, dan pak drivernya tadi tuh lama banget. Hampir saja tadi. Ini ada wisata komodo ini yang ke Bali nih. Aku penasaran pengen nyobain yang unit barunya, cuman ini kayaknya yang jalan unit yang SR2, teman-teman. Oh iya, Denpasar. Dan seperti inilah untuk kondisi seat first class paling depan ya. Jadi kita bisa lihat jalan seperti ini. Kemudian di samping ada tirai. Terus ini, oh ini nggak ada pintunya samping, teman-teman. Nggak ada pintu sampingnya ini. Jadi untuk privacy mungkin agak sedikit ini ya, agak sedikit terbuka di sini. Kemudian di atas ini ada lover AC, kemudian ada colokan USB-C dan USB Type A, teman-teman.
Ini apa gambar kopi ini? Oke, jadi di samping sini, nah ini dia untuk tiket dari PO Harapan Jaya. Hari ini kita naik di kelas first class. Jadi untuk tarifnya sekitar 580.000. Nah, nanti kita akan dapat servis makan 1 kali dan snack. Nah, untuk yang ini, nah ini yang kemarin kita udah coba ke Sumatera, dia ada servis makan 3 kali ya. Untuk jam keberangkatan jam 3 sore, jadi kalian harus datang sebelum itu teman-teman. Jangan kayak aku tadi. Aduh. Oke, seperti itu, dan seperti biasa di sini ada amplopnya nih. Ini gambarnya first class. Ini kalau tak lihat busnya ini bus baru teman-teman. Dari aromanya masih aroma karoseri dan dia pakai sasis Scania K360. Oke teman-teman, jadi ini aku ada di seat kelas kedua dari PO Harapan Jaya. Jadi bus ini tuh ada kombinasi 2 kelas ya. Yang pertama yang di depan sana yang kita naiki itu adalah kelas first class atau tertingginya, dan yang di sini adalah kelas suite kombi. Jadi ada 21. Dia biasa nyebutnya kalau 21 gini suite family teman-teman. Jadi kita bisa naik bus sleeper sebanyak 2 orang di sini. Jadi gitu. Nah, untuk konfigurasi seatnya ini ada di atas dan di bawah untuk yang kelas suites. Dan di dalam kabin ini ada TV, kemudian ada tirai, ini untuk privacy ya. Ini kalau menurutku malah privacy yang ini daripada yang seat kita di depan yang first class tadi. Kemudian ini untuk jaraknya kita coba ya. Oke, kita coba dulu untuk jarak. Nah, seperti ini. Ini untuk tinggi yang 174 ini cenderung lebih sempit teman-teman. Jadi enak yang di first class tadi. Kemudian di samping sini juga ada cup holder. Ada reclining sini di mana ya? Nggak ada. Oh ini di sini teman-teman. Terus ada AC. Udah sih, selayaknya kelas suite class teman-teman. Ini kayaknya kalau tak amati dia angkat bodi ya, angkat bodi dari mungkin bodi yang lama, terus diganti bodi baru Laksana SL3 yang panorama. Dia panorama kombi antara first class dan kelas suite class yang family teman-teman, seperti itu. Untuk tarif dari yang seat ini berapa ya? 400-an kalau nggak salah ini. Gitu. Oke, jadi di dalamnya ada bantal ada 2 buah gini, ada selimut, kemudian nah itu untuk privacy kedua yang ada di suite family ini ada di tirai yang tengah itu teman-teman. Nah, kalau kalian mungkin nggak kenal dengan yang samping bisa digeser seperti itu. Tapi untuk yang seat kayak gini nih cocoknya untuk yang berkeluarga atau sama temen gitu, cocok teman-teman. Kalau yang nggak kenal gitu ya agak sedikit ini sih, malu gitu. Oke, yang kedua kita coba di seat yang suites yang bagian 2 buah ini. Loh, ini malah lebih lebar teman-teman daripada yang di seat 1 ini ke belakang. Jadi memang biasanya untuk seat suite kelasnya Laksana ini yang paling depan itu pasti lebar, dan yang kedua ke belakang itu pasti agak sedikit sempit atau memakan ruang karena ada lekukan kursi ya dari seat 1 ke depan itu gitu. Dan untuk fasilitasnya masih sama, ini ada bantal leher, kemudian ada bantal bulat gini, ada selimut, dan untuk privacy kalian bisa tarik ini nih. Nah, ini misalkan kalian nggak kenal dengan orang sebelah, itu bisa ditutup seperti ini teman-teman. Nah gitu. Cuman karena ini konsepnya Switch Family ya biasanya sih kenal sama
sebelah atau keluarga sendiri gitu. Wah, ini kalau yang mau naik Switch Family, saranku naik di nomor 1 ya teman-teman. Entah itu yang kombi atau yang Switch seperti biasanya tuh, saranku ambil yang nomor depan sendiri. Jadi legroomnya tuh lega banget. Nah, seperti ini. Ini jam 15.40, kita masuk di gerbang tol Warugunung. Nah, biasanya ampiran bus ini tuh entah ya, dia akan langsung ke rumah makan atau gimana. Kayaknya sih langsung ke rumah makan Duta teman-teman ya. Kalau nggak turun di Kertosono sih. Atau nanti akan ngampir-ngampir kemana, nanti kita lihat sama-sama di dalam perjalanan. Untuk toilet dari bus ini tuh posisinya ada di tengah. Nah, jadi dia konsepnya adalah toilet tengah, dan di toilet ini jadi satu sama smoking room. Nah, ini sekaligus pintu nih di sebelah kiri kita. Untuk toiletnya seperti ini, kita intip. Nah, langsung nyala. Itu kok nggak disiram ya? Jadi seperti inilah untuk toilet dari bus Harapan Jaya yang first class. Dia kalau menurutku lebih lebar sedikit daripada yang biasanya toilet belakang gitu. Cuman ini airnya di mana ya? Pakai shower ini kayaknya. Nah, kalau toilet gini nih, kalian nggak boleh untuk buang air besar ya. Dan kalau buang air kecil itu harus di jalan seperti ini. Jangan misalkan di pom bensin atau ketika berhenti itu kalian buang air. Soalnya aliran air bus ini tuh langsung jatuh ke jalan raya, teman-teman. Takutnya nanti waktu di pom kalian buang air di sini, dia langsung jatuh gitu. Dan kalian pasti disuruh ngebersihin. Repot sih. Nah, di sini ada asbak ini. Jadi tempat untuk asbak ketika ngerokok. Dan di atas itu ada anunya teman-teman, ada AC. Nah, jangan lupa kalau kalian ngerokok ininya dibuka ya, yang jendela yang sebelah sini. Jadi bisa lebih enak lah. Jadi asapnya tuh nggak ngumpul di ruangan ini teman-teman. Nah, jadi bus ini juga ada fasilitas dispenser teman-teman ya. Nah, posisinya itu letaknya ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, untuk pilihan minumnya mungkin nanti akan dibagikan jadi satu dengan si snacknya teman-teman. Di sini juga ada kosong. Oh, ada teh itu di sana. Terus ada apar di bawah itu. Dan ini ada dispensernya di sini. Ini kalau kalian mau bawa bayi itu biasanya yang butuh air panas untuk susu, ini cocok sekali teman-teman. Naiknya bisa di yang Switch Family itu. Joknya itu nggak kompatibel sama harganya. Kalau joknya ini menurut saya lebih nyaman ini sih Pak daripada yang ini loh. Maksudku Fasilitas nopo? kulitnya itu keras. Oh, kulitnya. Nggih. Nggih sih niki kulit niki. Biasanya wonten sing sing halus ngoten niku. Itu warnanya apa ya itu? Jadi sekali duduk itu di punggung enak, terus di kaki semua empuk gitu loh. Masih kategorinya masih keras. Soalnya niki wonten kalih to bisa niki sing generasi sebelumnya sama yang ini. Nah, ini kalau yang sebelumnya kan slipper. Sebelumnya kayak double decker gitu, cuman nggak. dia kan lost tuh kan lost gitu. Jadi
Jadi kalau misalkan mau tidur itu lebih nyaman. Kalau ini mau tidur kita nggak nyaman. Kalau jenengan pilih sing niku wae apa double decker niku. Double decker yang tiang baru yang tingkat 3 itu. Nah, itu yang sleeper paling depannya bisa buat tidur itu enak. Tapi aku nanya, Mas yang full sleeper itu tuh ada nggak? Ada Mas, tapi yang dari temen aku. Satu bus itu isinya cuma sini 3, sini 3, 6. Oh, niku sing niku. Tapi lek sing double decker nggih wonten. Ya, double decker ya, tapi full sleeper. Nggih. Dia hanya 6 bawah 6 atas 6. Paling cuma 12 orang. Oh, nggih. Tapi Oke teman-teman, aku mau sekedar cerita ya di dalam pelayanan bus first classnya PO Harapan Jaya. Nah, ini aku bukannya menghakimi siapapun, jadi ini berikut adalah ulasanku yang menurutku kurang begitu serak dengan bus Harapan Jaya first class ini. Nah, bus ini tuh sebenarnya masih banyak sekali perlu penyempurnaan, mulai dari privacy yang kelas first class, kemudian TV-nya itu tadi tak tanya ke Pak kondektur, itu nggak ada remote-nya teman-teman. Jadi sangat disayangkan TV di depan kita ini nggak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Nah, dengan harga 580.000 dengan fasilitas yang menurutku cukup terbatas, ini malah cenderung kurang recommended teman-teman untuk dipilih. Kemudian dari segi kursi udah yang nyaman, ini nyaman, tapi minusnya kaki kita itu nggak sepenuhnya ditopang dengan sempurna. Jadi si leg rest dan leg rest depan itu nggak bisa nyambung teman-teman. Jadi agak sedikit capek sih kalau di ini. Kemudian untuk apa ya, bus ini kalau tak lihat itu nggak ada CCTV. Nah, itu yang menurutku kurang serak. Kenapa kok bus semewah ini, bus first class ya, bus kelas pertama ini nggak ada CCTV-nya? Itu yang perlu PR sih. Jadi kembali lagi ya, CCTV itu bisa menunjang keamanan dan kenyamanan selama perjalanan. Penumpang di dalam ini kan kita nggak tahu ya niatnya dia mau ngapain. Jadi alangkah baiknya CCTV itu ada. Ya mungkin bertahap dari kelas-kelas tertingginya sampai dengan yang kelas paling bawah itu disediakan CCTV. Kemudian ini satu lagi yang menurutku agak sedikit apa ya, agak sedikit vital sih kalau menurutku. Di klasternya itu tak lihat di speedometernya itu nggak nyala, nggak fungsi seperti sebagaimana mestinya. Padahal ini sasis mewah loh, sasis Eropa yang terkenal dengan keamanan dan kenyamanan, tapi speedonya ini mati dan hari ini tuh dipaksa jalan. Bukan dipaksa jalan ya, hari ini tuh jalan dengan speedometer kondisi mati. Itu yang menurutku kurang apa ya, kurang safety lah. Ini kan perjalanan jauh sekitar 800 km dengan speedometer mati, itu kan ya sangat membahayakan sekali. Oke, kita berlanjut ke seat yang first class. Nah, ini adalah seat tertinggi atau kelas tertingginya yang dimiliki oleh PO Harapan Jaya. Jadi ini kayaknya sih bus baru atau bodi baru. Nah, ini untuk posisi yang first class itu ada sekitar 4 buah bilik ruangan seperti ini. Dan untuk yang Suites Family itu ada sekitar 12 kali 3 berarti 36 seat teman-teman. 36 sama ini berarti 40 penumpang ini yang bisa diangkut di dalam ruangan ini teman-teman. 40? Kok banyak banget ya? Yang situ tadi 5 7 kali 2 14. Oh 24 teman-teman. Ada sekitar 24-an. Gimana sih tadi ngitungnya tuh? Nanti coba kita hitung ulang deh.
yang 5 di kiri, yang 7 di kanan. 7 kali 2. Tuh, oh, ada banyak sih tadi. Nah, coba nanti kita hitung ulang deh. Nah, jadi untuk fasilitas di first class ini hampir sama. Jadi kayak ruangan seperti ini. Sayang di sini nggak ada pintunya ini. Jadi terbuka seperti ini, dan ini di depan ada TV yang gede banget. Terus ada bantal. Nah, ini bantalnya beda nih kayak yang tadi. Kalau yang tadi tuh bantalnya bulat, yang ini bantalnya gambar harapan, dan ini modelnya model apa ya, ikan apa ya, arwana. Terus untuk selimutnya, nah ini selimutnya yang semi bed cover punya ini teman-teman. Jadi berbeda dengan yang kelas suites-nya. Oke, di sini, nah ini di samping ini ada tombol. Ini tombolnya untuk reclining seat teman-teman ya. Jadi kalian bisa majuin atau, nah ini mundur, yang ini apa ini? Oh, ini mundur, ini maju. Terus ini apa? Oh, yang ini yang leg rest teman-teman. Jadi ada leg restnya di sini nanti. Nah, kita coba di seat kita aja. Terus kemudian ada tirai, ada AC, dan ini colokannya cuma ada di atas sih itu teman-teman. Oh iya, itu di sana. Jauh banget ya. Tak pikir tuh di samping sini ada colokan. Ternyata di atas sana. Jadi lumayan effort untuk kita mau ngecas HP. Oke teman-teman, ini jam setengah 6 sore, kita persiapan masuk di rumah makan Duta 3. Bus ini akan langsung servis makan di sini teman-teman ya. Entah akan muter ke Kartonegoro dulu atau nanti akan langsung masuk. Kayaknya sih muter dulu ke Kartonegoro Ngawi. Nah, ini kita barengan dengan bus Juragan 99 yang double decker. Dan ada beberapa bus Harapan Jaya yang lain. Oh, langsung masuk ternyata teman-teman. Blitar Jakarta. Teman-teman, jam setengah 6 sore, ini bus Harapan Jaya yang first class sudah tiba di rumah makan Duta 3 Ngawi. Jadi semua bus Harapan Jaya kalau dari arah timur, khusus yang rute Jakarta, Bandung dan sekitarnya itu servis makan di sini. Nah, kalau yang Sumatera itu biasanya dia servis makan di rumah makan Sari Rasa Weleri, teman-teman. Nah, jadi setelah ini kita akan lihat sama-sama servis makan yang ditawarkan oleh bus kelas tertingginya Harapan Jaya, yaitu yang first class. Yuk, setelah ini kita langsung aja masuk ke dalam ruangannya. Nah, sebelum kita makan, kita review singkat dulu ya untuk bus yang kita naiki saat ini. Nah, jadi ini dia bus kelas tertinggi dari PO Harapan Jaya, itu first class yang kombi atau yang perpaduan antara kelas first class dan kelas Switch Family. Dia ini Switch Family 21. Nah, dia menggunakan sasis Scania K360 yang kemungkinan generasi yang lama, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, dia masih menggunakan regulasi lama, jadi overhang belakangnya ini masih panjang banget, teman-teman. Cuman ini kalau tak amati kayaknya sih ini angkat bodi dari bodi yang lama. Jadi bodi diangkat dengan sasis yang sama, kemudian dipasang bodi baru. Nah, untuk saat ini bodi yang digunakan ini adalah Legacy SR3 Panorama Ultimate yang Neo. Jadi laksana itu
sebutannya itu panjang banget teman-teman. Nah Neo itu bedanya di apa? Nah ini, jadi lampu yang ini nih, kalau yang Neo itu udah kayak lampu tombak. Nah kalau yang versi sebelum Neo itu kayak lampu kayak sayap gitu teman-teman. Nah di sini juga ada lampunya tuh kalau yang Neo. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk kapasitas kursi dari bus Harapan Jaya ini dimulai dari yang paling tinggi atau paling depan itu adalah kelas first class. Dia ada jumlahnya 4. Kemudian di samping si belakang ini ada kelas switch class family. Jadi ada 2 di kanan dan 1 di kiri. Yang di kiri itu ada 1 buah ya, ada 5 baris, dan yang kanan itu ada 2 baris. Dia ada 7 ke belakang. Nah untuk yang first class ini dia agak unik nih. Nah gambar kudanya ini kalau biasanya emas, dia warnanya putih sekarang. Jadi ciri khas Harapan Jaya yang warna emas itu hilang teman-teman. Nah tapi kalau dilihat dari depan, ini dia cakep banget. Nah ini Ultimate Edition kan. Nah bedanya ada di sini nih. Kalau yang Ultimate R itu nggak ada ininya, tengah-tengahnya nggak ada teman-teman. Wah cakep sih. Ini masih dengan plat yang nggak tahu ini plat yang lama atau plat yang gimana. Jadi rutenya masih Blitar Jakarta. Tapi aslinya nih jalannya rute SBC 3 Surabaya ke Jakarta. Dia pakai panorama gini. Jadi untuk seat yang paling depan itu view-nya cakep banget teman-teman, asli. Nah di sini ada ruangannya PO Juragan 99. Nah dia private nih. Kita di atas, seperti halnya PO Harapan Jaya yang kelas tertinggi itu biasanya ada di ruangan atas ini teman-teman. Waduh. Oke, kita naik lagi. Ada di sini nih. Oke teman-teman, ini aku udah di dalam ruangan VIP-nya PO Harapan Jaya. Jadi letaknya ini ada di lantai 2. Kemudian ada pilihan ruangan ya. Kalian bisa yang ber-AC atau yang non-AC ya. Yang non-AC itu biasanya digunakan untuk yang kalian mau ngerokok atau nge-vape gitu teman-teman. Oke, jadi setelah ini, nah ini udah ada makanannya. Hari ini menu sore di Harapan tadi ada pilihan 4 menu yang ada di HP Pak krunya tadi. Ada sop, kemudian opor, rawon, dan ayam geprek. Nah kemarin aku udah nyobain ayam bakar. Nah kayaknya aku udah lama banget nggak nyoba rawon. Udah kangen banget. Jadi hari ini kita makan rawon dengan buah 1, kemudian kerupuk, ada telur asin, dan minumnya teh hangat teman-teman. Default ya, nggak ada pilihan es sirupnya seperti yang di bawah itu. Mungkin kalau ditambahin minumannya bisa lebih bervariasi gitu. Oke sih, apalagi ini kan kelasnya first class ya, atau kelas tertingginya PO Harapan Jaya. Nasi rawon duta emang nggak pernah gagal sih. Wah, enak banget teman-teman. Kalian seumur hidup sekali-kali harus coba menu yang rawon ini. Oke, jadi setelah ini kita lanjut perjalanan kembali. Cuman sayangnya kalau yang menu first class-nya tadi cuma 4 pilihan menu ya. Padahal kemarin aku naik yang VIP dari Sumatera itu, dia menunya ada banyak. Ada ayam bakar, kemudian ada gulai, lontong, soto, rawon, dan lain sebagainya. Cuman yang di first class ini ada 4 aja teman-teman. Cuman enaknya di sini menunya itu langsung disiapkan, jadi penumpang ketika datang nggak perlu antri dan langsung makan gitu. Oke, setelah ini kita lanjut perjalanan kembali bersama bus Harapan Jaya first class.
teman-teman. Nah, aku mau tunjukin ke kalian ya untuk pandangan dari seat first class yang kedua. Nah, jadi aku tadi belum nge-review ya untuk seat dari bus yang first class ini menggunakan buatan Versa. Jadi Versa ini kalau tak amati dan tak rasain, dia tuh lumayan empuk daripada seat sebelah gitu. Aku dulu tuh terakhir naik yang Sinarjaya ke Wonosobo itu seatnya empuk banget teman-teman. Dia juga buatan Versa. Jadi dari busa di sini sama di sini tuh empuknya luar biasa. Kemudian untuk di samping, nah itu seperti biasa ada cup holder, ada colok apa kayak tombol-tombol gitu, itu untuk tombol ngerebahin seat dan leg rest. Nah di depannya, nah kita dapat fasilitas TV seperti ini, tapi sayangnya TV di sini nggak bisa digunakan secara semestinya teman-teman. Jadi nggak ada remote-nya, terus nggak bisa diatur gimana juga nggak bisa. Sangat disayangkan sih, padahal ini adalah kelas tertinggi dari PO Harapan Jaya. Udah gini doang, nggak ada remote-nya teman-teman. Aku dari tadi juga nyari sih. Nah di sini tuh ada tempat. Nah kalian bisa simpan barang-barang ya di sini. Cuman jangan sampai lali, jangan sampai lupa. Kemudian di samping sini juga ada locker nih di sini. Tinggal tarik aja, set. Nah ini bisa taruh barang-barang kecil, sendal itu juga bisa. Kemudian ini nih untuk leg rest dari bus first class-nya ini menurutku agak kurang nyaman teman-teman. Jadi dia ini kalau direbahin ini sama sini, coba ya. Nah kita pencet tombol yang ini dulu. Nah dia akan naik secara otomatis. Nah, jadi kalau ini dimaksimalkan, dia akan sejajar dengan kursi kita. Cuman di depan sana itu si leg rest yang kedua ini lebih tinggi posisinya daripada yang leg rest yang pertama ini. Jadi kaki kita itu kayak posisinya ke atas, jadi nggak sejajar ataupun menurun. Agak kurang nyaman sebenarnya ini. Kemudian untuk masalah privacy tadi udah aku bilang ya, bus ini tuh privasinya mungkin lebih rendah daripada yang kelas switch yang ada di belakang sana. Dia udah ada tirainya, udah ada penutupnya, dan untuk fasilitas AVOD di switch itu dia enak, dia Android teman-teman. Jadi bisa kalian touch screen, jadi bisa kalian atur-atur dari tangan. Kalau ini kan kita harus pakai remote ya, jadi agak PR nih kalau nggak ada remote-nya. Oke, ini jam 18.46. Ini kita tiba di Sragen. Ini di Terminal Pilangsari kayaknya. Ini di Harapan Jaya yang VIP. Nah, ada SSM, pemain baru tuh dari Ponorogo ke Jakarta dia. Ini kesini apa ya? Ada penumpang kah? Itu tadi ada sedikit miskom dari belakang. Jadi untuk denah kursi dari bus ini tuh agak sedikit membingungkan ya. Jadi untuk yang bawah itu kalau kalian pesan di aplikasi online itu ada 1 AA, 2 BB dan
semacam yang lain. Jadi ada 2 alfabet. Nah, kalau yang di atas itu ada cuman 1 alfabet, teman-teman. Contohnya 1A, 1B, 2C gitu. Nah, kalau yang bawah baru yang 1AA, 1BB gitu, 2BB dan lain sebagainya. Itu sih. Agak bingung sebenarnya kenapa kok nomornya gitu. Tadi ada miskom sama itu. Aku coba bantu ke Pak kru yang bertugas. Ini kita exit di Jatingaleh ternyata, teman-teman. Biasanya di sini ada ampiran di daerah Candisari. Nah, itu dia ada barengannya Harapan yang Jetbus 5. Dia kelas VIP tuh. Oh, Sangat bagus. terus ini. Gelap. Iya. Jadi bagi kalian warga kota Semarang, Jawa Tengah, kalau pengen nyobain unit yang satu ini, kalian nggak perlu jauh-jauh untuk ke Surabaya, teman-teman. Karena bus ini dia punya jalur, ternyata dia mampir di daerah Candisari, kota Semarang. Lokasinya sih menurutku lumayan strategis ya. Jadi untuk ke arah kotanya tuh mungkin sekitar ya 10 kiloan dan dekat dengan salah satu kampus ternama di Semarang, yaitu Akademi Kepolisian. Iya, ternyata hal yang aku khawatirkan terjadi, teman-teman. Jadi bus Harapan Jaya itu kan biasanya terkenal dengan kontrolannya di daerah Weleri. Entah itu kelas apapun ya, biasanya dia akan masuk di sini untuk melakukan checkpoint atau kontrolan, teman-teman. Jadi apa ya? Kalau di sini tuh biasanya akan memakan waktu, teman-teman, 20 hingga 30 menit. Dan itu kalau kalian yang ingin kejar waktu ya, bus ini tuh agak sedikit worry sih untuk dipilih, karena dia kan banyak mengulur waktu dengan kontrolan di sini. Belum lagi kalau misalkan di daerah Weleri itu macet, wah itu bisa entahlah. Mungkin untuk saran ya, untuk Harapan Jaya bisa di minutes untuk waktunya, mungkin kontrolan di rumah makan mana gitu atau di rest area, jadi bus nggak perlu keluar untuk kontrolan seperti ini.
teman-teman, jam 10 malam ini kita tiba di SPBU di daerah Weleri ini. Jadi dia tadi habis seperti biasa checkpoint di sini. Entah ya, bus Harapan Jaya kelas apapun itu pasti mampir di sini. Jadi agak membuang waktu sih. Nah, biasanya di sini tuh juga ada GHTS selain PO Harapan Jaya. Aku dulu pernah naik yang GHTS juga mampir di sini, teman-teman. Ngomongin bodi dari bus ini ya, bus ini tuh punya bodi yang menurutku cukup enak lah. Untuk penumpang yang di bagian depan, itu view ke depan juga sangat leluasa. Karena bus ini tuh basicnya adalah bus single glass. Nah, kalau di Laksana itu nyebutnya adalah panorama. Nah, di Laksana sendiri tuh varian bus kayak gini tuh ada banyak. Ada yang Neo, ada yang Ultimate, Ultimate R. Kemudian apa lagi? Banyak banget sih pokoknya. Aku tuh sampai bingung kalau bodi buatan Laksana itu membedakannya seperti apa. Nah, untuk yang ini kemungkinan yang Ultimate Edition, teman-teman. Nah, di samping ini ada Harapan Jaya yang Mercy Osor O500 RS 1836. Entah ini rutenya kemana. Ini ada lagi. Dari suaranya juga kayak Mercy Osor ini, teman-teman. Nah, gambarnya kuda warna emas. Oke, ini kita lanjut perjalanan kembali jam 10.19 menit. Oh, ini dari Malang ini, Majapahit. Jayabaya. Ya. Kok Majapahit sih? Dia keberangkatan siang tadi dari Malang jam 2 sore. Oke, teman-teman, seperti biasa ini jam 4:30 pagi. Tadi aku tidur, tiba-tiba udah sampai di Pulau Gebang. Nah, jadi bus ini nanti akan lanjut perjalanan sampai dengan Ciputat, tujuan akhirnya. Ya, bus Harapan Jaya itu rata-rata tujuannya ke Ciputat, teman-teman. Yang ke Bogor itu malah jarang. Oke, teman-teman, jadi itu dia tadi perjalananku dari Surabaya menuju ke Jakarta bareng bus Harapan Jaya yang kelas first class. Nah, jadi dengan segala fasilitasnya, kemudian mungkin beberapa hal yang harus dibenahi itu bisa diimprove lagi, terutama di bagian fasilitas-fasilitas yang kurang itu bisa ditambahkan lagi, karena mengingat ini adalah kelas first class atau kelas tertinggi dari PO Harapan Jaya. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik
dan lebih apa ya, totalitas lah untuk melayani penumpangnya yang di kelas first class. Jadi aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videoku dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di perjalananku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.